Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ilmu Kalam kelas A akan menjelaskan mengenai pemikiran kalam Indonesia. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Hasanatun Nafisah, NIM 2617038. Selanjutnya Keharunian Nur Laila, NIM 2618008. Selanjutnya Khofifah Trilestari, NIM 2618019. Dan yang selanjutnya Intan Nur Zakiyah, NIM 2618004. Adapun materi yang akan kami paparkan diantaranya yaitu pemikiran kalam menurut Harun Nasution, kemudian menurut Ahmad Hanafi, kemudian menurut Nurholis Majid, dan yang terakhir menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Materi yang pertama yaitu pembahasan pemikiran kalam Indonesia menurut Harun Nasution yang akan dijelaskan oleh Hasanatun Nafisah. Untuk penyampaian yang pertama, tokoh pemikiran kalam di Indonesia akan disampaikan oleh saya, Hasanatun Nafisah. Tokoh yang pertama yaitu Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada 23 September 1919 di Sumatera. Ayahnya Jabar Ahmad yang merupakan seorang ulama yang mengetahui tentang kitab-kitab Jawi. Pendidikan formal beliau dimulai dari sekolah Belanda di HIS. Di lingkungan keluarga, beliau memulai pendidikan agama dari lingkungan keluarganya dengan belajar mengaji, sholat, dan ibadah lainnya. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan ke MIK, Modern Islamic State School di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Beliau selanjutnya meneruskan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Selain di Al-Azhar, beliau juga kuliah di Universitas Amerika di Mesir. Pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill, Kanada pada tahun 1962. Setelah pulang ke tanah air pada tahun 1969, beliau langsung terjun dalam bidang akademik yaitu menjadi dosen di IAIN Jakarta, IKIP Jakarta, dan kemudian juga Universitas Nasional. Kemudian pemikiran Harun Nasution. Yang pertama yaitu peranan akal. Menurut Harun Nasution, akal melambangkan kekuatan manusia. Maksudnya, jika bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupan untuk mengalahkan makhluk lain. Begitupun sebaliknya. Dalam sejarah Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai. Bukan hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, akan tetapi dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Pemikiran akal dalam Islam diperintahkan Al-Quran sendiri. Bukanlah tidak ada dasarnya apabila ada penulis-penulis baik di kalangan Islam sendiri maupun di kalangan non-Islam yang berpendapat bahwa Islam adalah agama rasional. Yang kedua, pembaharuan teologi. Pembaharuan teologi yang menjadi predikat Harun Nasution. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta menyerahkan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Dengan demikian, jika hendak mengubah nasib umat Islam, menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi dan berwatak free will rasional serta mandiri. Yang ketiga ada hubungan akal dan wahyu. Beliau menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Dalam pemikiran Islam,
baik di bidang filsafat dan ilmu kalam, apalagi di bidang ilmu fikih. Akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk kepada teks wahyu tetap dianggap benar. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi. Yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukan akal dan wahyu, tetapi penafsiran tertentu dari teks wahyu yang lain dari teks wahyu itu juga. Selanjutnya materi pembahasan kalam Indonesia menurut Ahmad Hanafi akan dijelaskan oleh Kaharunia Nur Laila. Selanjutnya saya Kaharunia Nur Laila NIM 2618008 akan menjelaskan pemikiran kalam Indonesia menurut tokoh Ahmad Hanafi. Ahmad Hanafi termasuk salah satu pelopor yang berkarya di bidang teologi di Indonesia. Karyanya yang diorientasikan untuk mengenal teologi Islam sebagai bagian dari teologi masyarakat Indonesia. Teologi merupakan ilmu tentang ketuhanan, yaitu membicarakan zat Tuhan dari segala seginya dan hubungannya dengan alam. Teologi yang bercorak agama dipahami sebagai intellectual expression of religion, atau keterangan tentang kata-kata agama yang bersifat pikiran. Karena itu, teologi biasanya diikuti dengan kualifikasi tertentu seperti teologi Yahudi, teologi Kristen, dan juga teologi Islam atau biasa disebut dengan ilmu kalam. Pengantar ilmu kalam. Ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud-wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya, dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Ada pula yang mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam juga sama dengan ilmu teologi bagi orang-orang Masehi. Adapun sebab-sebab berdirinya ilmu kalam. Ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat. Akan tetapi baru muncul atau dikenal pada masa berikutnya. Setelah banyak orang yang membicarakan persoalan metafisik, Ahmad Hanafi menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya ilmu kalam terbagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang datang dari dalam Islam dan kaum muslimin dan faktor-faktor yang datang dari luar mereka karena adanya kebudayaan-kebudayaan lain dan agama-agama yang bukan Islam. Selanjutnya, ada aliran-aliran ilmu kalam. 1. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah adalah aliran pikiran Islam yang terbesar dan tertua, yang telah memainkan peranan sangat penting orang yang hendak mengetahui filsafat Islam yang sesungguhnya dan yang berhubungan dengan agama dan sejarah pemikiran Islam. Kedua, aliran Al-Asy'ari. Dalam suasana kemu'tazilahan yang keruh muncullah Al-Asy'ari dibesarkan dan dididik sampai mencapai umur lanjut. Ia telah membela aliran Mu'tazilah sebaik-baiknya, akan tetapi aliran tersebut kemudian ditinggalkannya, bahkan memberinya pukulan-pukulan hebat dan menganggapnya lawan yang berbahaya. Ketiga, aliran Maturidiyah. Aliran Al-Maturidiyah seperti aliran Al-Asy'ariyah masih tergolong ahli al-sunnah. Pendirinya ialah Muhammad bin Muhammad Abu Mansur. Dan yang keempat, Ibnu Rushd ialah Abu Al-Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd.
Materi yang ketiga yaitu pembahasan kalam Indonesia menurut Nurcholish Madjid akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang ketiga yaitu pemikiran kalam menurut Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid atau Cak Nur lahir pada 17 Maret 1939 atau 26 Muharram 1358 Hijriah di Desa Mojo Anyar, Jombang, Jawa Timur. Sebuah kota tempat kelahiran organisasi Nahdlatul Ulama dan ulama serta tokoh-tokoh NU. Pendidikan dasarnya diperoleh melalui pendidikan tradisional NU yang sangat memungkinkan baginya untuk mengintensifkan kedalamannya dengan literatur klasik. Sementara pada masa remajanya, ia disekolahkan di Pesantren Gontor, sebuah pesantren yang bersemangat modernis. Di pesantren ini, Nurcholish mulai berkenalan dengan ide-ide modernis. Yang selanjutnya, pemikiran kalam menurut Nurcholish. Tahwid dalam pemikiran Nurcholish merupakan sentral dan dari konsep itu ia transformasikan dalam bentuk pemikiran yang lebih praktis dan aplikatif dalam kehidupan sosial umat Islam. Dalam posisi pemikiran seperti ini, pembaruan Nurcholish dapat dipandang sebagai purifikasi atau pemurnian kepercayaan kepada Tuhan. Purifikasi itu akan tampak dari dua hal. Yang pertama, melepaskan diri dari kepercayaan palsu, dan yang kedua, pemusatan kepercayaan hanya kepada yang benar, yaitu Allah yang memiliki dimensi absolutisme. Pandangannya tentang tauhid juga menjadi landasannya tentang kemungkinan pengembangan etos kerja dari sudut Islam. Etos kerja dan disiplin tinggi harus berdasarkan pada dasar nilai kerja yang oleh Nurcholish disebut dengan niat atau komitmen, yang berkaitan erat dengan sistem nilai atau value system. Bagi seorang muslim, niat atau komitmen kerja itu harus selalu ditransendenkan kepada Allah, sehingga mengerjakan sesuatu demi mencari ridho Allah dengan sendirinya berimplikasi bahwa kita tidak boleh melakukannya dengan sembrono, seenaknya, dan tidak terprogram. Kerja harus diniati dengan ikhlas dan ihsan atau mengerjakan secara optimal. Inilah kata Nurcholish, etos kerja yang perlu tumbuh bagi kaum muslim, agar Indonesia menjadi bangsa yang maju dan memiliki kualitas SDM yang tinggi di masa depan. Dan materi yang terakhir yaitu pembahasan kalam Indonesia menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akan dijelaskan oleh Intan Nurzakiyah. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Intan Nurzakiyah NIM 2618045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran kalam menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan Gus Dur, beliau lahir di Jombang pada 4 Syakban atau 7 September 1940 di Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa Timur. Di rumah pesantren milik kakeknya dari pihak ibunya, Kiai Haji Bisri Syansuri, dan dari garis ayahnya, ia adalah cucu Hadratusi Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sedangkan dari garis ibu, ia adalah cucu Kiai Haji Bisri Syansuri. Dengan demikian, nasabnya baik dari garis bapak maupun ibu adalah keturunan para ulama besar dan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, pemikiran Islam menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Pemikiran Islam menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid ada dua. Yang pertama, pribumisasi ajaran Islam. Yang kedua, Islam sebagai etika sosial. Yang pertama, pribumisasi ajaran Islam. Ide tentang perlunya pribumisasi ajaran Islam ini pernah memicu polemik di kalangan santri dan ilmuwan di Indonesia, yang konon semakin melambungkan namanya di kalangan para cendekiawan di tanah air. Apa yang dimaksud dengan pribumisasi ajaran Islam? Pribumisasi ajaran Islam adalah pemahaman terhadap nas baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, dikaitkan dengan masalah-masalah di negeri ini. Yang kedua, yaitu Islam sebagai etika sosial. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan jelas menolak formalisasi Islam dalam politik nasional. Ia juga konsisten menjaga sikap politiknya. Sebagaimana para pendahulunya di NU, Gus Dur menolak kehadiran negara Islam yang memang tidak dikemukakan konsepnya. Ia bertetapan bahwa negara nasional atau negara bangsa atau national state yang berdasarkan Pancasila merupakan bentuk final dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pemaparan materi dari kelompok 12 mengenai pemikiran kalam Indonesia. Semoga materi yang kami sampaikan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.